Aku menemukan satu pola yang dilakukan oleh 10% pengusaha rumahan sukses. Mereka tidak mengejar omset besar, tapi mereka terobsesi pada satu angka yang sering kamu abaikan. Bayangkan, kamu sudah bangun pagi, packing barang sampai malam, dan merasa laris manis, tapi di akhir bulan, rekening kamu tetap kosong. Kenapa? Karena kamu terjebak dalam ilusi jualan. Aku akan tunjukkan kenapa 90% UMKM hancur karena mereka mengira bisnis adalah tentang dagang, padahal bisnis adalah tentang sistem pertahanan finansial. Banyak dari kamu yang memulai usaha rumahan dengan semangat yang penting laku. Kamu melihat angka penjualan, 10 juta atau 50 juta di aplikasi marketplace dan merasa sudah di atas angin. Tapi disinilah letak jebakannya. Di dunia bisnis, omset itu hanyalah vanity metric atau angka buat pamer. Aku sering melihat pengusaha pemula yang omsetnya puluhan juta, tapi sebenarnya mereka sedang mensubsidi pembeli mereka sendiri karena salah menghitung margin. Berdasarkan data, alasan utama mengapa 90% usaha rumahan gugur di tahun pertama bukan karena produknya jelek, tapi karena kehabisan nafas secara finansial. Mereka mencampur uang pribadi dengan uang usaha, bahkan tidak menghitung biaya penyusutan alat, bahkan lupa menggaji diri sendiri. Akibatnya, saat ada alat produksi yang rusak atau tren pasar bergeser, mereka tidak punya bantalan untuk bertahan. Di video ini, aku ingin mengubah pola pikir kamu dari sekedar pedagang menjadi pemilik bisnis. Kita tidak akan bicara soal cara jualan cepat kaya, tapi kita akan bedah bagaimana membangun struktur keuangan yang membuat usaha kamu tetap berdiri tegak saat badai ekonomi datang. Kita akan bahas angka yang lebih penting dari omset, yaitu arus kas atau cash flow. Karena pada akhirnya, profit adalah raja, tapi cash flow adalah nyawa. Sebelum kita bedah lebih dalam ke sistem pertahanannya, pastikan kamu klik subscribe di channel Arah Bisnis ini. Aku akan bantu kamu memahami sisi logis dari membangun usaha agar kamu tidak hanya sekedar sibuk, tapi benar-benar menuju financial freedom yang kamu impikan. Mari kita mulai bedah masalahnya. Mari kita bicara data. Di dunia startup dan bisnis profesional, kita mengenal satu istilah krusial, unit economics. Aku ingin kamu berhenti melihat bisnismu sekadar sebagai kegiatan jualan dan mulai melihatnya sebagai sebuah sistem aset. Apa bedanya? Jualan itu hanya soal menukar barang dengan uang hari ini. Tapi sistem aset adalah tentang membangun mesin yang menghasilkan nilai secara konsisten, efisien, dan terukur. Masalah yang sering aku temukan pada pengusaha pemula adalah cara menghitung keuntungan yang terlalu sederhana. Mungkin kamu merasa sudah untung Rp5.000 per produk atau 15% dari harga jual. Tapi, coba kita bedah lebih dalam dengan logika matematika yang jujur. Apakah kamu sudah menghitung inflasi bahan baku yang rata-rata naik minimal 5% tiap tahun? Bagaimana dengan depresiasi atau penyusutan peralatan yang kamu gunakan? Begini hitungannya. Jika kamu menggunakan laptop seharga Rp10 juta untuk bisnismu dan memperkirakan laptop itu akan usang dalam 4 tahun, artinya ada biaya tersembunyi sebesar Rp2,5 juta per tahun atau sekitar Rp200.000 per bulan yang harus ditanggung oleh keuntunganmu. Begitu juga dengan alat dapur, kendaraan, atau mesin produksi lainnya. Semuanya punya umur ekonomis. Aku ingin kamu mulai menghitung margin bersih yang benar-benar logis. Masukkan biaya listrik, kuota internet, hingga nilai waktu kamu sendiri sebagai pemilik usaha ke dalam komponen biaya. Nah, inilah plot twist-nya. Jika setelah dikurangi semua biaya operasional real ini, ternyata persentase profitmu berada di bawah bunga deposito bank, sekitar 4-5% per tahun, atau bahkan di bawah angka inflasi tahunan, maka secara teknis, bisnismu sedang membakar uang kamu secara perlahan. Secara finansial, kamu akan lebih untung jika uang modal tersebut ditaruh di instrumen investasi pasif daripada dipakai untuk menjalankan bisnis yang marginnya tergerus biaya tersembunyi. Kamu tidak sedang membangun kekayaan jika angka-angka ini tidak kamu kuasai. Kamu hanya sedang sibuk tanpa arah. Itulah mengapa memahami unit economics adalah fondasi utama agar kamu tidak masuk ke dalam 90% usaha yang tumbang di tahun pertama. Sebelum kita lanjut ke bagaimana cara memperbaiki struktur biaya ini, pastikan kamu klik subscribe di channel Arah Bisnis. Aku akan bantu kamu memahami sisi logis dari membangun usaha agar kamu tidak hanya sekedar sibuk, tapi benar-benar menuju financial freedom yang kamu impikan.
Mari kita bedah solusinya. Untuk bisa masuk ke dalam jajaran 10% usaha yang mampu bertahan, kamu tidak bisa lagi mengandalkan feeling atau sekedar mencatat uang masuk dan keluar di buku tulis biasa. Kamu butuh sebuah sistem yang aku sebut sebagai The Four-Step Protocol. Mari kita bedah satu persatu secara presisi. Langkah pertama yang paling krusial, namun sering disepelekan adalah segregasi aset. Aku ingin kamu benar-benar memisahkan rekening pribadi dan rekening bisnis hingga ke angka 0. Jangan ada lagi toleransi untuk uang bensin pribadi pakai uang kas jualan atau beli paket data pakai uang modal. Kalau kamu terus-menerus mencampur adukan kedua dana ini, kamu tidak akan pernah tahu apakah bisnismu benar-benar menghasilkan profit atau kamu sebenarnya sedang memakan modal sendiri pelan-pelan. Disiplin finansial dimulai dari sebuah garis batas yang jelas antara dompetmu dan dompet bisnismu. Kedua, kamu harus mulai menerapkan aturan 30-40-30 dalam mengelola laba bersih. Anggaplah profit yang masuk setiap bulan itu harus dibagi ke dalam 3 kantong utama. Kantong pertama, 30% untuk gaji kamu. Penting untuk diingat, di dalam struktur ini, kamu adalah karyawan di bisnismu sendiri. Kamu berhak dibayar atas tenaga dan pikiranmu, tapi jumlahnya harus terukur. Kantong kedua adalah 40% untuk reinvestasi. Uang ini haram untuk disentuh selain untuk scale up, entah itu beli mesin baru, menambah stok, atau meningkatkan marketing budget. Dan kantong terakhir, 30% untuk dana darurat bisnis. Ini adalah nafas cadangan yang akan menyelamatkanmu saat terjadi krisis atau saat penjualan tiba-tiba lesu. Langkah ketiga adalah melakukan audit invisible costs atau biaya-biaya yang tidak terlihat. Banyak pengusaha rumahan merasa mereka untung besar karena hanya menghitung harga bahan baku. Padahal ada biaya listrik yang naik, kuota internet untuk jualan, hingga penyusutan peralatan yang kamu gunakan. Dan yang paling mahal adalah waktu kamu. Jika kamu bekerja 8 jam sehari untuk bisnismu, waktu itu ada harganya. Kamu harus mulai memasukkan komponen-komponen ini ke dalam struktur harga agar kamu tidak terjebak dalam ilusi keuntungan. Terakhir, kamu wajib memantau burn rate bisnismu. Secara sederhana, kamu harus tahu secara presisi berapa rupiah yang keluar per hari untuk operasional, terlepas dari ada atau tidaknya penjualan. Misalnya, jika biaya operasional tetapmu adalah 3 juta rupiah per bulan, berarti burn rate kamu adalah 100 ribu rupiah per hari. Dengan data ini, kamu bisa menghitung dengan tenang seberapa lama bisnismu bisa bertahan jika kondisi terburuk terjadi. Membangun sistem yang sistematis seperti ini memang terasa lebih berat daripada sekedar jualan biasa. Tapi inilah pembeda nyata antara mereka yang hanya sekedar sibuk dan mereka yang benar-benar membangun aset. Pastikan kamu sudah klik subscribe di channel Arah Bisnis agar aku bisa terus membagikan strategi logis lainnya untuk membantumu mencapai financial freedom melalui bisnis yang sehat. Mari kita lanjut ke bagian selanjutnya. Sekarang, aku ingin kita melakukan sebuah simulasi yang mungkin terdengar menakutkan, tapi sangat krusial bagi kelangsungan usahamu. Bayangkan, besok adalah awal bulan, dan karena satu dan lain hal, tiba-tiba tidak ada satupun pesanan yang masuk. Sama sekali, 0. Pertanyaannya, berapa lama bisnis kamu bisa bertahan sebelum benar-benar mati? Inilah momen di mana kita harus bicara soal dua istilah teknis yang sering diabaikan pengusaha pemula, padahal ini adalah indikator hidup dan mati sebuah perusahaan, burn rate dan runway. Burn rate adalah total biaya operasional yang terbakar atau harus kamu keluarkan setiap bulan hanya untuk menjaga bisnis tetap berdiri, terlepas dari ada atau tidaknya penjualan. Ini mencakup gaji, listrik, internet, sewa tempat, hingga biaya langganan alat operasional. Mari kita masuk ke angka agar lebih jelas. Misalkan setelah kamu hitung semua biaya tetap tadi, burn rate bisnis rumahan kamu adalah Rp 3 juta per bulan. Lalu, lihat saldo di rekening khusus bisnismu. Jika dana darurat atau modal yang tersisa saat ini adalah Rp 6 juta, maka secara matematis, runway atau napas bisnismu hanya 2 bulan. Artinya, kamu hanya punya waktu 60 hari untuk memutar otak atau bisnismu akan bangkrut total. Pengusaha sukses tidak panik saat omset tiba-tiba turun. Kenapa? Karena mereka sudah tahu persis berapa panjang napas mereka. Mereka punya data, bukan sekedar firasat. Dengan mengetahui runway, kamu bisa mengambil keputusan yang logis. Apakah harus memotong biaya operasional, mengubah strategi pemasaran, atau justru melakukan pivot produk sebelum uangnya habis?
Aku ingin kamu membangun bisnis yang tidak hanya lari kencang saat musim hujan atau saat orderan sedang banjir, tapi bisnis yang tetap tangguh dan hidup saat kemarau panjang melanda. Memahami angka-angka ini adalah cara kamu memegang kendali penuh atas nasib bisnismu sendiri, bukan sekedar menyerah pada keadaan pasar. Pastikan kamu sudah klik subscribe di channel Arah Bisnis supaya aku bisa terus membagikan strategi logis dan data-driven seperti ini untuk membantumu mencapai financial freedom melalui bisnis yang sehat. Mari kita lanjutkan ke bagian selanjutnya untuk membahas bagaimana cara memperpanjang napas bisnismu. Menjalankan bisnis dari rumah seringkali dianggap remeh oleh orang luar. Padahal, bagi kamu yang menjalaninya, ini adalah medan tempur yang sesungguhnya. Kamu harus sadar bahwa menjadi pengusaha rumahan bukan berarti kamu sedang iseng-iseng berhadiah. Ini adalah profesi serius yang menuntut logika tajam dan kedisiplinan tinggi. Aku ingin kamu mulai mengubah mindset kamu sekarang juga. Berhenti berpikir sebagai sekedar tukang jualan dan mulailah bertindak sebagai seorang wealth strategist untuk bisnismu sendiri. Seorang pengusaha yang strategis tidak hanya memikirkan cara barang laku hari ini, tapi bagaimana bisnisnya tetap kokoh 5 atau 10 tahun ke depan. Ingat, statistik 90% kegagalan usaha rumahan di tahun pertama itu nyata, dan mayoritas dari mereka tumbang karena gagal melihat realitas di balik angka. Jika kamu berani menerapkan 4 langkah yang sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari pemisahan rekening yang disiplin hingga perhitungan cash runway yang jujur, kamu secara otomatis sudah selangkah lebih maju dari mayoritas orang yang akan menyerah tahun depan. Pesan aku satu, jangan pernah terjebak mengejar angka yang hanya terlihat cantik di media sosial. Jumlah followers ribuan atau testimoni yang menumpuk tidak akan ada artinya jika arus kas kamu berdarah-darah. Kejarlah angka yang membuat bisnismu tetap bernafas saat badai ekonomi datang. Fokuslah pada profitabilitas yang sehat, bukan sekedar omset yang terlihat besar, tapi menyisakan utang. Aku sangat percaya kamu bisa melewati fase kritis ini dan membangun pondasi yang kuat, asalkan kamu mau jujur dengan angka-angkamu sendiri. Bisnis yang besar dimulai dari pengelolaan angka-angka kecil yang rapi. Jika kamu merasa strategi berbasis data seperti ini membantu kamu melihat bisnis dengan lebih jernih, pastikan kamu klik subscribe di channel Arah Bisnis. Aku akan terus menemani perjalananmu dengan edukasi finansial dan strategi bisnis yang logis demi membantu kamu mencapai financial freedom melalui bisnis yang sehat. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan mengarahkan bisnis kita ke tujuan yang tepat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.